Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi video media pembelajaran seni budaya dengan materi apa ya? Simak saja video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan terus semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memberi materi pelajaran seni budaya dengan materi seni patung. Ya, apa saja ya contoh seni patung dan pengertian seni patung itu kita lihat saja. Nah, di sini ada peta materinya. Pertama, ada pengertian dan fungsi seni patung. Langsung saja kita buka. Nah, pengertian seni patung adalah patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat tiga dimensi atau benda yang bervolume, artinya bias dilihat dari berbagai arah. Nah, di sini ada fungsi seni patung. Saja, pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Terkait kedua, pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada tiga macam, yaitu pertama ada seni patung sebagai fungsi personal. Kita saja buka. Nah, karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pemimpin mereka. Nah, dan ini adalah contohnya. Contoh patung sebagai fungsi personal. Nih, bisa lihat ya. Di sini sudah paham. Nah, lagi kedua ada patung sebagai fungsi sosial. Apa ya patung sebagai fungsi sosial itu? Coba saja. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Nah, dan ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh patung B.J. Habibie dan Jenderal Sudirman. Kalau sudah paham patung sebagai fungsi sosial. Kembali lagi, yang terakhir ada patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Ya, gimana contohnya? Nah, ini adalah contohnya dari patung sebagai fungsi fisik untuk memperindah taman, dekorasi gedung, dan konstruksi bangunan. Sampai sudah paham ya? Kembali lagi kita langsung ke peta materi. Yang kedua ada bentuk dan jenis seni patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk imitatif realisme, kedua bentuk non-figuratif abstrak. Kita buat saja. Bentuk imitatif realisme adalah corak ini merupakan tiruan dari
bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro Trubus Sabtoto dan Edi Sunarso. Kita lihat contoh karya patung imitatif realisme. Nah, di sini ada manusia dan hewan. Sini sudah paham tentang bentuk imitatif. Yang kedua, ada bentuk non figuratif abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk. Nah, dan ini adalah contoh dari bentuk non figuratif abstrak. Gambarnya sampai sini. Kembali lagi ke peta materi. Setelah kita tadi mengulas tentang bentuk dan jenis seni patung, sekarang kita akan mengulas teknik berkarya seni patung. Teknik seni patung. Dalam berkarya seni, proses pembuatannya disebut teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik. Ini ada 6 teknik. Kita buka yang pertama, ada teknik pahat. Nah, teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Nah, ini adalah contoh teknik pahat. Nah, ini dari gambar ini sudah paham ya kita tentang teknik pahat. Kedua, ada teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Sudip itu untuk membutsir. Nah, ini butsir bentuk kaki dan ini bentuk muka. Nah, kita lihat gambarnya ini. Ketiga, ada teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Bagaimana ya contohnya? Nah, ini dia contoh dari teknik las. Dan keempat, ada teknik cor. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Nah, dan ini adalah contoh dari teknik cor. Ini menggunakan cetakan. Yang kelima, ada teknik cetak. Membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Nah, ini adalah contoh dari teknik cetak. Kita bisa pahami ya sampai sini. Dan terakhir ada teknik merakit. Teknik assembling merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found objek, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik menyambung dengan lem untuk membuat karya mendapatkan bentuk tertentu, misalnya berkarya seni patung kontemporer bahan dasar logam atau besi. Nah, ini adalah contoh dari teknik merakit assembling, bukan bahan sambungan. Ini sudah paham ya tentang kita sudah mengulas teknik berkarya seni patung. Ada teknik membuat seni patung. Di
sini teknik membuat seni patung ada dua. Pertama teknik bahan keras, kedua teknik bahan lunak. Nah, kita buka saja yang pertama, teknik bahan lunak. Kita buka dulu ya yang teknik bahan lunak, supaya teknik bahan lunak itu. Nah, teknik bahan lunak, teknik yang digunakan adalah teknik pijat. Membentuk langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Pertama, buat sketsa. Kedua, tentukan bahan lunaknya, misalnya tanah liat atau plastisin. Yang ketiga, tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan. Keempat, ada bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Dan kelima, setelah terbentuk secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti bujir atau alat lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. Dan ini adalah bahan dari lunak itu, dari patung bahan lunak. Kita bisa menggunakan sisin dan tanah liat. Sudah paham ya? Kita yang kedua akan membuka slide pengertian teknik bahan keras. Apa ya teknik bahan keras itu? Kita lihat saja. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukir. Langkah-langkahnya hampir sama ya seperti bahan lunak tadi. Ini bedanya bahannya keras, itu balok atau kayu atau batu. Nah, prosesnya kita bisa lihat bersama dengan bahan lunak tadi. Ini adalah contoh karyanya. Sampai sini sudah paham ya tentang pengertian seni patung, contoh seni patung, fungsi seni patung, dan teknik seni patung. Ya, terima kasih. Semangat berkarya dan terus semangat dalam berkarya. Sampai bertemu lagi.